mertua pamer menantu dokter? Oke, karena aku pemilik rumah sakitnya, aku akan balas hingga ia menangis dan memohon. Permainan baru saja dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Store yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Hujan turun perlahan sore itu, menitik di jendela rumah kecil di ujung perumahan sederhana. Arini duduk di kursi rotan tua, menatap kosong keluar jendela sambil memeluk mug teh yang sudah lama kehilangan hangatnya. Di hadapannya, lembaran foto lama berserakan di meja. Foto pernikahannya dengan Dimas, senyum polosnya saat masih muda, dan wajah ibu mertuanya yang dulu memandangnya dengan tatapan penuh sinis. Sejenak Arini menghela napas panjang. Sudah hampir 8 tahun berlalu sejak hari ia meninggalkan rumah besar keluarga Dimas dengan hanya 1 koper dan anaknya yang masih berusia 2 tahun. Tidak ada pelukan, tidak ada permintaan maaf, hanya kata-kata yang sampai hari ini masih menggores hatinya. Perempuan seperti kamu tidak pantas untuk keluarga kami, Rin. Dimas pantas dapat yang lebih baik. Ucapan itu meluncur dari bibir Bu Ratna, ibu mertua yang selama ini menjadi duri dalam pernikahannya. Dimas, suaminya, hanya diam di sudut ruang tamu saat Arini menangis. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya untuk membela. Kini, bertahun-tahun kemudian, Arini bukan lagi perempuan yang dulu selalu menunduk dan menangis di balik kamar. Ia tumbuh menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan berpendirian tegas. Namun luka itu tidak pernah benar-benar hilang. Luka yang setiap kali hujan turun, selalu kembali membuka kenangan lama yang basah oleh air mata. Suara langkah kecil memecah keheningan. "Mama, aku lapar." Suara lembut itu milik Rafa, anak laki-lakinya yang kini berusia 10 tahun. Arini segera menatap wajah mungil itu dengan senyum lembut. "Sebentar ya sayang, Mama buatkan sop ayam kesukaan kamu." Rafa mengangguk lalu duduk di kursi seberang. Ia menatap foto-foto di meja dengan rasa ingin tahu. "Itu siapa, Ma?" tanyanya sambil menunjuk foto Dimas yang berdiri di samping Arini muda. Arini terdiam. Jemarinya refleks meraih foto itu dan menatapnya lama. "Itu ayahmu. Kenapa ayah nggak pernah datang ke rumah kita, Ma?" Pertanyaan itu seperti pisau kecil yang menusuk dada Arini. Ia mencoba tersenyum meski suaranya nyaris bergetar. "Ayah sibuk, Nak, tapi Mama yakin di hatinya dia tetap sayang sama kamu." Rafa menatap wajah ibunya yang mulai memerah, tapi anak itu sudah cukup dewasa untuk tahu ada sesuatu yang disembunyikan ibunya. Ia mendekat, memeluk Arini tanpa berkata apa-apa. Dalam pelukan itu, Arini merasa seluruh lelahnya mencair. Setelah makan malam, Rafa tertidur lebih cepat. Arini kembali ke ruang kerja kecil di pojok rumah. Di sana ada tumpukan berkas, komputer, dan rak penuh dokumen bertuliskan nama perusahaan besar RS Sejahtera Medica Group. Di balik kesederhanaan rumahnya, Arini adalah sosok penting yang jarang orang tahu. Pemilik jaringan rumah sakit yang sedang berkembang pesat. Namun semua itu ia rahasiakan. Nama yang tercantum dalam dokumen kepemilikan bukanlah namanya, melainkan nama sahabat lamanya, Dr. Reza, yang ia percayai sepenuh hati. Arini tidak ingin ketenarannya membuat orang mengenalnya karena kekayaan. Ia ingin dihormati karena kerja kerasnya, bukan statusnya. Malam itu ia menatap layar komputer sambil membaca laporan keuangan rumah sakit. Di pojok layar muncul pesan dari Reza. "Rin, besok ada wawancara penerimaan dokter baru. Ada satu kandidat yang menarik, namanya Dr. Karina Ratnasari. Lulusan luar negeri, katanya dia menantu dari keluarga terkenal di kota ini." Arini berhenti mengetik. Nama itu terasa asing, tapi juga menggugah sesuatu di ingatannya. Ia tidak terlalu memikirkannya dan hanya menjawab singkat, "Baik, nanti aku lihat datanya."
Setelah itu, Arini mematikan komputer dan melangkah ke kamar Rafa. Anak itu tertidur dengan wajah tenang menggenggam boneka beruang yang sudah usang di tangannya. Arini duduk di tepi ranjang, mengusap lembut rambutnya. Kamu alasan mama kumat sampai sekarang. Mama janji, kamu gak akan pernah merasain sakit yang mama rasain dulu. Namun janji itu akan diuji tak lama lagi. Karena takdir, diam-diam sedang memutar arah, mempertemukan kembali masa lalu yang berusaha ia lupakan dengan kehidupan baru yang susah payah ia bangun. Di luar, hujan berhenti. Hanya sisa gerimis di atap yang terdengar lembut, seperti bisikan masa lalu yang menolak benar-benar pergi. Pagi itu, matahari bersinar lembut menembus tirai ruang tamu rumah kecil Arini. Ia baru saja menyelesaikan sarapan bersama Rafa ketika suara notifikasi ponsel memecah keheningan. Arini mengambil ponselnya dengan santai, namun seketika tubuhnya menegang begitu melihat nama pengirimnya. Dimas. Sudah lama sekali ia tidak berhubungan dengan mantan suaminya. Jantungnya berdetak cepat, jemarinya sedikit gemetar saat membuka pesan itu. Rin, besok Rafa ulang tahun kan? Mama minta acara diadakan di rumah besar. Katanya mau buat kejutan untuk Rafa. Aku harap kamu dan Rafa bisa datang. Arini menatap layar cukup lama tanpa berkedip. Rumah besar yang disebut Dimas tentu saja rumah keluarga mereka dulu. Rumah yang menjadi saksi dirinya diusir dengan hinaan. Rumah yang setiap kali ia lewati membuat dadanya sesak. Di tengah lamunannya, Rafa berlari mendekat sambil membawa kotak pensil warna. "Mah, tadi siapa yang kirim pesan?" Arini tersenyum hambar. "Dari ayah kamu, Nak. Katanya besok mau buat acara ulang tahun di rumah nenek." Mata Rafa langsung berbinar. "Serius, Mah? Rafa boleh ke sana?" Ia menatap wajah anaknya yang begitu polos. Ada semangat dan harapan besar di matanya. Arini menelan ludah. Hatinya berperang antara keinginan melindungi diri dari luka lama dan kebahagiaan anaknya yang tak ingin ia patahkan. "Boleh sayang, tapi nanti mama ikut ya." "Yeay, akhirnya bisa ulang tahun bareng ayah," seru Rafa sambil melompat kecil. Arini hanya tersenyum samar. Ia tidak tahu apakah keputusan itu benar. Yang ia tahu, ia tidak ingin Rafa tumbuh tanpa rasa bahagia meski harus menelan kepedihan sendiri. Malamnya, Arini menduduk di depan cermin cukup lama. Ia membuka kotak kecil berisi kalung sederhana pemberian Dimas dulu. Ia menatap pantulan dirinya, wajah yang kini lebih matang, mata yang menyimpan keteguhan setelah semua yang ia lalui. Di kepalanya berputar kembali kata-kata Bu Ratna 8 tahun yang lalu. Saat Arini ia nyatakan tidak pantas menjadi bagian keluarga mereka. Ia masih bisa mengingat jelas betapa dinginnya tatapan wanita itu, betapa tajamnya kata-kata yang keluar dari bibirnya saat mengusirnya. Malam itu Arini tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, pikirannya kacau. Ada perasaan takut bertemu lagi, tapi juga dorongan kuat untuk menunjukkan bahwa ia subah bukan perempuan lemah yang dulu mereka hina. Pagi berikutnya, Arini mempersiapkan segalanya dengan hati-hati. Ia memilih baju sederhana berwarna lembut, tidak mencolok tapi tetap anggun. Rafa tampak ceria mengenakan kemeja biru muda yang baru saja dibelikan ibunya. "Mah, aku tampan nggak?" Arini tersenyum sambil membetulkan kerah bajunya. "Tampan banget, Mama bangga sama kamu." Saat mobil mereka berhenti di depan gerbang rumah besar keluarga Dimas, Arini sempat terdiam beberapa detik. Rumah itu masih sama, megah, penuh kemewahan, namun menyimpan kenangan getir. Ia menarik napas panjang sebelum menggandeng tangan Rafa dan melangkah masuk. Beberapa tamu sudah hadir. Suara tawa dan musik anak-anak terdengar di halaman belakang. Tapi, begitu Arini muncul, beberapa wajah langsung berubah. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. "Itu Arini kan, mantan istrinya Dimas?" "Iya, kok dia datang juga? Bukannya sudah cerai lama?" Arini pura-pura tidak mendengar. Ia menunduk sedikit dan terus menggandeng Rafa menuju area pesta. Dimas terlihat di dekat panggung bersama ibunya, Bu Ratna.
Saat matanya bertemu Arini, seulas senyum kaku muncul di wajah Dimas, seolah kagum antara rindu dan rasa bersalah. Sedangkan Bu Ratna, seperti dulu, menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu menyunggingkan senyum tipis penuh ejekan. "Wah, Arini datang juga. Kukira kamu sibuk bekerja. Di mana sekarang? Masih di kantor yang dulu?" Nada bicaranya lembut tapi menyakitkan. Arini tetap tenang. "Iya Bu, masih bekerja seperti biasa." Bu Ratna hanya tersenyum sambil mengangguk pura-pura ramah, lalu menggenggam tangan seorang wanita cantik yang berdiri di sampingnya. "Kenalkan, ini menantuku yang baru, Dokter Karina, istri dari adik Dimas. Dokter muda yang cerdas dan berpendidikan. Kamu tahu sendiri kan, betapa sulitnya jadi dokter di usia muda seperti dia." Karina tersenyum sopan, tapi ada nada angku di balik matanya. Ia menjabat tangan Arini sekilas, lalu melirik tas dan pakaian Arini dari ujung ke ujung. "Senang bertemu Mbak Arini," ucapnya singkat. Arini membalas dengan senyum tipis. "Sama-sama, selamat bergabung di keluarga ini." Ucapan itu diucapkan dengan nada netral, tapi cukup membuat Karina salah tingkah. Sementara Bu Ratna menepuk tangan Karina dengan bangga. "Lihat kan Rin, Tuhan memang tahu siapa yang pantas untuk keluarga ini." Kata-kata itu menusuk, tapi Arini hanya menarik napas perlahan dan memilih mengeluk Rafa yang tengah tertawa bahagia. "Selamat ulang tahun ya nak," ucapnya lembut menahan air mata yang hampir jatuh. Rafa memeluk Arini erat tanpa sadar menjadi benteng kecil yang menahan sakit di hati Arini. Sementara di sekeliling mereka, tawa dan kebanggaan palsu mengisi udara. Membuat Arini sadar, dunia yang dulu pernah menolaknya, kini menatapnya lagi dengan pandangan yang sama. Hanya kali ini, ia sudah lebih kuat. Namun di balik kekuatannya, ada gemuruh yang mulai bangkit. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal ia yakini, waktu akan menunjukkan siapa yang benar-benar berharga. Suasana pesta ulang tahun itu semarak dan ramai. Balon warna-warni menghiasi halaman belakang rumah besar itu. Tawa anak-anak berlarian di mana-mana, dan musik ceria terdengar dari pengeras suara. Namun di tengah semua keriuhan itu, Arini justru merasa asing. Setiap langkahnya seperti menapaki kenangan lama yang menyakitkan. Aroma bunga di taman belakang, kursi rotan di teras, bahkan denting gelas dari pelayan yang lalu lalang. Semua mengingatkannya pada masa ketika ia masih menjadi bagian dari rumah ini, sebelum semua kebahagiaan direnggut darinya. Rafa berlari menghampiri ayahnya dengan gembira. "Ayah, Rafa sudah datang." Dimas menatap anaknya, senyum tipis terukir di wajahnya. "Selamat ulang tahun, nak," ujarnya sambil mengangkat tubuh kecil itu dan memeluknya erat. Sekilas, Arini melihat tatapan Dimas yang sulit diartikan, antara rasa bersalah dan nostalgia yang disembunyikan. Namun, Arini memilih berpura-pura tidak peduli. Ia hanya berdiri di pinggir, menatap anaknya dengan mata yang berusaha menahan air mata. Tak lama kemudian, suara Bu Ratna menggema melalui mikrofon. "Terima kasih semuanya sudah datang di ulang tahun cucu saya tercinta, Rafa," ucapnya dengan nada bersemangat. "Dan kali ini, keluarga kami kedatangan anggota baru yang luar biasa. Menantu saya, Dokter Karina, seorang dokter muda bertakat lulusan luar negeri. Alangkah bahagianya punya menantu seperti dia. Semoga cucu-cucu saya kelak bisa sehebat Karina." Tawa dan tepuk tangan tamu pun terdengar. Karina tersenyum manis sambil berdiri di samping Bu Ratna, menerima pujian dengan penuh percaya diri. Arini hanya menunduk, menggenggam jemarinya erat. Di tengah keramaian itu, ia merasa seperti kembali menjadi tamu di kehidupannya sendiri, tidak diinginkan, tidak dianggap. "Wah, jadi ini mantan menantu yang dulu ya," bisik salah satu tamu di belakang, tidak sadar bahwa Arini bisa mendengarnya. "Sayang banget, kalah bersaing, padahal cantik juga." Yang lain terkekeh pelan. "Cantik sih, tapi dulu katanya cuma kerja di kantor administrasi, mana sebanding sama dokter." Ucapan itu seperti pisau yang menyayat perlahan. Tapi Arini memilih diam. Ia tahu, membalas hanya akan mempermalukan Rafa. Ia ingin anaknya tetap mengingat hari ulang tahunnya dengan kebahagiaan,
bukan pertengkaran. Ketika semua tamu berkumpul di sekitar meja besar tempat kue ulang tahun bertingkat 3 diletakkan, Bu Ratna kembali membuka suara. "Rafa sayang, sini ke nenek. Nenek mau panggil 1 orang lagi buat bantu tiup lilin." Arini tersentak kecil. "Siapa, Nek?" tanya Rafa polos. "Karina sayang, Tante Karina kan dokter, biar kamu nanti bisa seperti dia, pinter dan sukses." Tawa tamu pun terdengar lagi. Tapi kali ini di telinga Arini seperti ejekan. Rafa menatap ibunya sebentar, lalu menatap Bu Ratna bingung. "Tapi aku maunya mama yang nemenin aku tiup lilin," katanya jujur. Hening sejenak, semua mata beralih pada Arini. Wajah Bu Ratna menegang, tapi ia cepat menutupi dengan tawa kaku. Iya, mama juga boleh sayang. Yuk dua-duanya di sini." Arini melangkah pelan ke depan, berdiri di samping Rafa dan Karina. Hatinya berdebar. Cahaya lilin memantul di wajahnya yang tenang, tapi di dalam dadanya ada badai yang tidak berhenti. Saat semua orang menghitung mundur, Arini menatap anaknya dan tersenyum. "Tiup lilinnya, Nak," ucapnya lembut. Rafa menutup mata dan meniup lilin dengan penuh semangat, sementara semua orang bertepuk tangan. Beberapa saat kemudian, Karina mengambil alih kue, memotongnya sambil tersenyum ke arah tamu. "Kue ini spesial, aku yang pesankan langsung dari pastry terkenal di Jakarta," katanya sambil tersenyum bangga. "Oh, pantas enak banget tampilannya," sahut salah satu tamu. "Iya dong, kalau dokter seleranya juga beda," timpal yang lain. Bu Ratna tertawa sambil menepuk tangan Karina. "Makanya saya bersyukur banget punya menantu seperti Karina. Gak cuma cantik dan pintar, tapi juga tahu cara membahagiakan keluarga. Dulu saya sempat kecewa, tapi Tuhan mengganti dengan yang jauh lebih baik." Kalimat itu diucapkan pelan tapi jelas, cukup keras untuk sampai ke telinga Arini. Rafa yang sedang menikmati potongan kue menatap ibunya. Ia melihat senyum Arini menurun perlahan. Matanya berkaca-kaca meski berusaha tetap terlihat kuat. Anak itu spontan mendekap pinggang ibunya. "Mama sedih ya?" bisiknya kecil. Arini membelai rambut Rafa dengan lembut. "Enggak sayang, Mama seneng kamu bahagia hari ini." Namun dalam hati ia tahu luka lama itu terbuka kembali. Ia melihat sekeliling. Dimas yang sibuk dengan tamu, Bu Ratna yang tertawa puas, dan Karina yang terus dipuji seolah malaikat baru dalam keluarga itu. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa perempuan yang mereka hina hari itu telah menjadi sosok yang lebih berhasil dari yang mereka kira. Arini memilih pergi ke taman belakang, menjauh sejenak dari keramaian. Di sana ia duduk di bangku batu di bawah pohon mangga yang dulu ia tanam bersama Dimas. Pohon itu sudah tumbuh tinggi, rimbun, dan berbuah lebat. Ia tersenyum getir. "Lucu ya, dulu aku tanam waktu masih hamil Rafa. Dulu kamu bilang mau jagain pohon ini sampai tua, Mas." Gumamnya lirih menatap langit yang mulai memerah. Suara langkah menghampiri dari belakang. Ternyata Dimas. "Rin," panggilnya pelan. Arini menoleh sekilas lalu kembali menatap langit. "Ada apa?" Dimas menghela nafas. "Terima kasih sudah datang. Rafa pasti seneng." Arini hanya mengangguk tanpa menatapnya. "Maaf kalau Mama bicara yang gak pantas tadi. Kamu tahu sendiri dia seperti apa." Arini menatapnya datar. "Aku gak apa-apa. Aku datang bukan untuk dia tapi untuk anakku. Masih marah sama aku." Arini tersenyum pahit. "Aku sudah lupa rasanya marah, Mas. Yang tersisa cuma rasa syukur karena aku bisa keluar dari masa lalu." Dimas terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia menatap Arini lama, seolah baru menyadari betapa banyak yang berubah dari perempuan itu. Wajahnya kini tenang, tapi matanya menyimpan kekuatan yang tidak pernah ia lihat dulu. Dari kejauhan Bu Ratna memanggil Dimas. Ia berpaling sebentar, lalu kembali menatap Arini. "Rin, aku cuma mau bilang, kamu kelihatan lebih kuat sekarang." Arini bangkit perlahan. "Bukan kuat, Mas, cuma sudah terlalu sering jatuh." Ia meninggalkan taman dengan langkah mantam, sementara Dimas hanya berdiri memandangi punggungnya yang menjauh. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah ia miliki lagi. Namun yang Dimas, Bu Ratna maupun Karina tidak tahu, hari itu adalah awal dari pertemuan tak terduga yang akan mengubah segalanya.
karena di tempat lain, kehidupan baru Arini sedang bersiap memperlihatkan wajahnya yang sebenarnya. Malam mulai turun pelan ketika pesta ulang tahun Rafa hampir usai. Lampu taman menyala lembut, membiaskan cahaya hangat di wajah para tamu yang masih bercengkrama. Arini berdiri di sisi halaman, memandangi anaknya yang tertawa bersama teman-temannya sambil memegang balon biru. Hatinya sedikit tenang, meski di dalam dada masih tersisa sesak yang sulit dijelaskan. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari arah meja tamu, suara Bu Ratna kembali terdengar lantang. "Dimas, coba sini, perkenalkan Karina sama teman-temanmu. Kasihan, dari tadi dia cuma duduk di situ. Padahal dia dokter lulusan luar negeri loh. Kalau nggak dikenalin, nanti orang-orang nggak tahu betapa membanggakannya menantu mama yang satu ini." Para tamu tertawa, sebagian menatap Karina dengan rasa kagum. Dimas berusaha menutupi rasa tidak nyaman di wajahnya, sementara Karina menunduk malu-malu, namun matanya berbinar penuh kebanggaan. Arini mencoba menenangkan diri, menarik nafas dalam-dalam. Tapi ketika Bu Ratna tiba-tiba menoleh ke arahnya dan bersuara lebih keras, dada Arini seakan diremas. "Oh iya Arini, kamu masih kerja di tempat lama kan? Kantor apa tadi? Bagian administrasi ya?" tanya Bu Ratna dengan nada yang seolah polos tapi syarat sindiran. Arini menoleh perlahan, menatap wajah wanita yang dulu sangat ia hormati. "Iya Bu," jawabnya tenang. "Masih di bidang yang sama?" "Wah, luar biasa ya, setia banget sama tempat kerja," sahut Bu Ratna dengan tawa kecil. "Gak naik jawatan Rin, soalnya kalau Karina baru beberapa bulan kerja aja sudah dipercaya pegang tanggung jawab besar di rumah sakit. Kalau udah pinter dan punya gelar tinggi memang beda ya." Beberapa tamu ikut tersenyum, sebagian berpura-pura tidak mendengar, tapi jelas suasananya berubah. Arini hanya diam menatap wajah Rafa yang masih asik bermain. Dia tahu jika membalas anaknya akan menjadi korban malu di depan semua orang. Maka ia memilih diam. Diam yang pahit namun bermartabat. Namun rupanya diamnya justru dianggap kelemahan. Karina tiba-tiba ikut berbicara dengan nada lembut yang dibuat-buat. "Ah ibu, jangan begitu. Nggak semua orang harus jadi dokter kok. Dunia juga butuh orang-orang di balik meja administrasi kan?" Kata-kata itu terdengar seperti pujian, tapi nada suaranya mengandung belati halus. Beberapa orang tertawa pelan. Arini tersenyum kaku. "Iya, betul. Setiap pekerjaan punya peran masing-masing." Ia mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang, namun matanya tak lagi bisa menyembunyikan kekecewaan. Tak lama kemudian, seorang tamu pria parubaya yang dikenal sebagai rekan lama keluarga Dimas ikut bersuara. "Bu Ratna ini beruntung sekali, menantu dokter, cucu pinter, rumah besar, hidupnya lengkap." Bu Ratna tertawa puas sambil menepuk tangan Karina. "Saya memang bangga, apalagi Karina ini bekerja di rumah sakit terkenal di kota. Rumah Sakit Sejahtera Medika, tahu kan? Yang direkturnya orang kaya tapi jarang muncul di publik. Dokternya aja diseleksi ketat banget." Arini yang mendengar nama rumah sakit itu menegakkan tubuhnya perlahan. Ia menatap Bu Ratna namun tak berkata apapun. Dalam dadanya ada perasaan getir bercampur ironi. Rumah sakit yang sedang dibanggakan mertuanya itu adalah miliknya. Namun ia tetap memilih diam. Dari kejauhan, Rafa berlari menghampiri ibunya dengan wajah gembira membawa hadiah kecil dari teman-temannya. "Mah, lihat, aku dapat mobil-mobilan baru." Arini tersenyum, menunduk untuk menyambut anaknya. "Wah, bagus sekali. Rafa senang ya?" "Iya, tapi tadi nenek bilang nanti Rafa diajari Tante Karina biar bisa jadi dokter." "Aku boleh jadi dokter, Mah?" "Boleh sayang, tapi jadi apapun yang penting kamu baik dan jujur." Rafa mengangguk polos tanpa tahu ibunya sedang menahan air mata. Dari arah belakang terdengar tawa Bu Ratna lagi. "Anak sekecil itu udah ngomongin cita-cita, lucu sekali. Tapi ya, kalau mau jadi dokter, ibunya juga harus bisa kasih contoh kerja keras. Jangan cuma ngerusin administrasi kan, Rin?" Suara tawa kembali pecah. Kali ini Rafa yang mendengar ikut menatap heran ke arah neneknya. Ia belum paham arti kata-kata itu, tapi ia bisa merasakan ibunya sedang disakiti. Rafa menatap Arini dengan mata berkaca-kaca. "Mah, kenapa nenek ngomongnya gitu?" Arini menunduk, berusaha tersenyum.
Nggak apa-apa sayang, nenek cuma bercanda. Namun suaranya serak, dan air mata yang ia tahan mulai menetes perlahan. Dimas yang sejak tadi memperhatikan akhirnya melangkah mendekat. "Mah, sudahlah, jangan singgung hal itu di depan orang banyak." Bu Ratna melirik putranya dengan kesal. "Kamu ini kenapa sih Dimas? Mama cuma bercanda. Lagian apa salahnya Mama bangga punya menantu dokter?" "Bukan salah, Mah, tapi jangan bandingkan orang." Suasana jadi kagum. Beberapa tamu berpura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Karina menatap Bu Ratna khawatir, mencoba meredam dengan senyum kaku. "Sudah Bu, jangan diteruskan. Saya yakin Mbak Arini juga nggak tersinggung kok." Arini berdiri perlahan, mengangkat tas kecilnya. "Rafa, ayo pamit, sudah malam." Rafa menatapnya, bibirnya bergetar. "Tapi Mah..." "Nggak apa-apa nak, besok kamu sekolah kan? Nanti kita lanjut potong kue di rumah." Tanpa menunggu jawaban, Arini menggandeng tangan anaknya dan berjalan menuju gerbang. Suasana hening seketika, beberapa tamu menatap mereka dengan tatap iba, sementara yang lain berbisik pelan. Saat melangkah keluar, Arini berhenti sebentar di depan pintu besar yang dulu sering ia buka dengan tangan gemetar. Pintu yang dulu mengantar kebahagiaannya dan juga mengusirnya dari hidup yang ia perjuangkan. Ia menatapnya lama, lalu mengusap sudut matanya. Rafa menarik tangannya pelan. "Mah, kenapa nangis?" Arini menggeleng. "Mama nggak nangis sayang, cuma kelilipan sedikit." Namun suaranya pecah, matanya merah. Begitu mobil mereka menjauh dari rumah itu, Arini tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya memandangi jalanan kota dari balik jendela, membiarkan lampu-lampu malam menari di genangan air hujan di jalan. Dalam diamnya, ia berjanji dalam hati, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengembalikan harga diri yang telah diinjak-injak. Malam itu ia tahu satu hal, kesabarannya ada batas. Dan ketika batas itu dilewati, seseorang yang pernah dianggap kecil bisa menjadi badai yang tidak pernah mereka duga. Hujan turun sejak sore, menimbulkan aroma tanah basah yang samar di udara. Arini berdiri di depan jendela kamarnya, memandangi butir-butir air yang menetes perlahan di kaca. Di luar, lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan yang sendu. Malam terasa panjang dan sunyi. Di meja kerja, masih terbuka beberapa berkas laporan yang belum ia sentuh sejak sore. Tangannya lemas, pikirannya melayang pada kejadian semalam di rumah mantan mertuanya. Ucapan-ucapan yang masih menancap seperti duri di dada. Ia menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun setiap kali teringat tawa merendahkan dari Bu Ratma dan tatapan penuh kepuasan Karina, dadanya kembali bergetar. Rasa sakit itu tak sekadar karena dihina, tapi karena perlakuan itu terjadi di depan Rafa. Anak sekecil itu menyaksikan ibunya dijadikan bahan olok-olokan. Arini menatap foto kecil yang berdiri di meja. Foto dirinya bersama Dimas dan Rafa di masa lalu, saat semuanya masih tampak bahagia. Wajah Dimas di foto itu terlihat hangat, seolah pria itu benar-benar mencintainya. Ia tak habis pikir, bagaimana kasih yang dulu begitu besar bisa berubah jadi asing dalam waktu sesingkat itu. Teleponnya berdering, memecah keheningan. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Dimas. Ia menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat. "Halo?" Suara di seberang terdengar berat dan canggung. "Rin, Aki cuma mau mastiin kalian udah sampai rumah. Tadi kamu pergi nggak pamit." "Sudah Mas, kami sampai dengan selamat." "Rafa tidur?" "Iya." Sunyi, hanya suara hujan yang terdengar di sela-sela jeda percakapan. "Maaf ya tadi, Mama agak kelewatan," ucap Dimas akhirnya. "Aku udah bilang juga ke beliau. Kamu tahu kan, Mama memang begitu orangnya." Arini tersenyum pahit. "Aku tahu Mas, tapi seharusnya kamu bisa bersikap. Kamu lihat sendiri, dia bilang hal-hal yang gak seharusnya di depan anak kita." Dimas tak langsung menjawab. "Aku cuma gak mau mempermalukan Mama di depan tamu. Lagi pula, kamu kan tahu, Karina itu cuma sopan aja, bukan bermaksud nyindir." Kata-kata itu seperti menampar Arini. "Mas," suaranya melemah. "Sopan itu bukan berarti harus ikut tertawa waktu orang lain dihina.
Dan kamu diam aja. Sunyi lagi, hanya terdengar helaan napas Dimas di ujung telepon. Aku tahu kamu marah, tapi tolong jangan besar-besarin. Aku capek dengan konflik yang gak ada ujungnya. Arini menutup matanya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, memohon pengertian pada Dimas sudah sia-sia. Pria itu sudah lama bukan miliknya lagi, meski secara hukum mereka masih terikat pernikahan. Beberapa menit kemudian, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini pesan singkat masuk dari Dimas. Aku akan kirim uang sekolah Rafa besok. Jangan lupa kirim fotonya kalau udah di sekolah ya. Aku sibuk minggu ini, mungkin gak sempat mampir. Arini menatap pesan itu lama. Tak ada satupun kata maaf, tak ada penjelasan, tak ada perhatian yang tulus, hanya formalitas seperti hubungan orang asing. Tangannya perlahan menekan tombol hapus pesan. Di dalam hatinya, muncul sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya luka, tapi tekad yang perlahan tumbuh dari rasa kecewa yang sudah menumpuk terlalu lama. Keesokan paginya, ia berangkat ke kantor lebih pagi dari biasanya. Jalanan masih basah oleh sisa hujan. Begitu tiba, Arini langsung menuju ruang rapat kecil di lantai 2. Di sana sudah ada beberapa staf yang menunggunya. Ia adalah kepala bagian administrasi keuangan di salah satu perusahaan penyedia alat kesehatan. Sebuah posisi yang ia capai dari bawah, tanpa bantuan siapapun. Seorang rekan kerjanya, Rudi, menyapanya. Bu Arini, rapat dengan pihak Rumah Sakit Sejahtera Medika tetap jadi kan? Arini menatap berkas di tangannya, sedikit terkejut. Rumah Sakit Sejahtera Medika? Iya Bu, mereka mau kerjasama pengadaan alat medis baru. Katanya direkturnya sendiri yang mau hadir. Senyum tipis muncul di bibir Arini. Ia tahu benar siapa yang akan datang. Pukul 9 lewat sedikit, rapat dimulai. Arini duduk di kursinya, tenang namun tegas. Pintu ruang rapat terbuka. Beberapa orang berpakaian rapi masuk, di antaranya Karina yang tampil anggun dengan jas putih. Senyum di wajah Karina tampak percaya diri, tapi begitu matanya bertemu dengan Arini, senyum itu sedikit memudar. Selamat pagi, sapa Arini dengan nada lembut namun berwibawa. Karina tampak canggung sejenak sebelum menjawab. Pagi Bu, terima kasih sudah menerima kami. Rapat berlangsung formal. Arini berbicara dengan profesional, menjelaskan sistem pengadaan, harga, dan tanggung jawab distribusi. Karina dan timnya mendengarkan dengan seksama. Tapi di balik setiap kalimatnya, Arini bisa merasakan bagaimana situasi itu membalikkan keadaan. Kemarin dia direndahkan di depan banyak orang. Sekarang orang yang sama harus berbicara sopan padanya dalam kapasitas profesional yang setara. Setelah rapat selesai, Karina menghampiri dengan wajah sedikit tegang. Mbak Arini, saya nggak tahu kalau Mbak kerja di sini. Saya pikir semim tipis yang lain. Karina sihang sebentar. Bukan maksud saya untuk menyinggung waktu di acara kemarin, saya cuma mengikuti pembicaraan Ibu. Saya tahu. Jawab Arini lembut. Saya juga tahu kamu punya posisi yang bagus. Tapi kamu harus ingat, di dunia kerja, yang penting bukan siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang bisa menjaga sikap. Karina terdiam. Tatapannya menurun, tak berani menatap wajah Arini lebih lama. Arini menepuk ringan bahunya. Santai saja. Dunia ini kecil, Karina. Kadang yang kita remehkan hari ini bisa jadi orang yang menentukan langkah kita besok. Kalimat itu keluar tenang tanpa nada marah, tapi cukup untuk membuat Karina kehilangan kata. Saat Karina pamitan, Arini duduk kembali di ruangannya. Ia menatap jendela, membiarkan cahaya matahari pagi menyusup masuk. Dalam diam ia tahu hidup sedang mulai berputar. Tuhan mungkin tidak cepat memberi keadilan, tapi ia tidak pernah salah waktu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arini tersenyum. Bukan karena menahan sakit, tapi karena ia merasa sedikit lebih kuat dari kemarin. Sore itu, langit berwarna jingga lembut. Arini baru saja selesai dari kantor ketika ponselnya bergetar di dalam tas. Nama yang muncul di layar membuat langkahnya terhenti di depan pintu mobil. Dokter Karina. Ia menatap layar beberapa detik, ragu apakah akan menjawab atau tidak.
Tapi akhirnya ia menggeser tombol hijau. Halo? Suara di seberang terdengar tegang. Mbak Arini, maaf, saya mengganggu, tapi ini penting sekali. Arini mengernyit. Ada apa? Rumah sakit tempat saya bekerja sedang diperiksa tim dari pusat. Ada masalah dengan pengadaan alat medis. Saya dengar perusahaan ibu juga terlibat dalam proyek itu. Saya mohon bantuannya untuk menjelaskan kepada pihak auditor. Karena kalau tidak, saya bisa kena imbasnya. Arini terdiam beberapa saat. Ia tahu proyek yang dimaksud. Semua pengadaan dilakukan secara legal dan sesuai prosedur. Tapi mendengar nada panik Karina membuatnya sadar ada hal lebih besar di balik ini. Baik. Saya akan datang besok pagi, jawab Arini akhirnya. Terima kasih banyak, Mbak, ucap Karina lega, tapi suaranya masih gemetar. Malam itu, Arini tak langsung tidur. Ia membuka kembali arsip-arsip lama, mengecek setiap dokumen transaksi dan surat kerjasama. Tak ada yang salah. Semua rapi. Tapi entah mengapa, firasatnya mengatakan masalah ini bukan sekedar pemeriksaan biasa. Keesokan paginya, ia tiba di rumah sakit lebih awal. Karina sudah menunggunya di lobi. Wajahnya pucat dan mata sembab, seolah semalaman tak tidur. Mbak, terima kasih sudah datang, ucapnya pelan. Arini hanya mengangguk. Kita langsung ke ruang administrasi saja. Di ruang rapat kecil, sudah ada beberapa auditor dan pihak manajemen rumah sakit. Salah satunya pria parubaya dengan jas abu-abu yang memperkenalkan diri sebagai ketua tim pemeriksa. Terima kasih Bu Arini sudah hadir. Kami hanya ingin mengkonfirmasi proses distribusi alat yang datang bulan lalu. Ada perbedaan data antara laporan rumah sakit dan perusahaan Anda. Arini membuka map yang dibawanya dan menjelaskan dengan tenang. Setiap dokumen ia serahkan satu persatu menunjukkan bukti tanda tangan dan stempel resmi. Semuanya sesuai prosedur, Pak. Kami bahkan menyertakan laporan pengiriman dari pihak ketiga sebagai bukti tambahan. Pria itu mengangguk, menatap lembaran dokumen dengan cermat. Sementara di ujung meja, Karina duduk menunduk dalam diam, sesekali menggigit bibirnya sendiri. Beberapa menit berlalu, hingga akhirnya tim pemeriksa saling berpandangan dan menutup map mereka. Baik Bu Arini, semua data Anda valid. Masalahnya ternyata berasal dari laporan internal rumah sakit yang tidak diperbaharui oleh bagian administrasi mereka. Jadi pihak ibu tidak bersalah. Nadanya jelas menunjukkan penghormatan. Arini mengangguk kecil. Terima kasih atas klarifikasinya. Rapat selesai, dan satu persatu orang keluar dari ruangan. Tinggal Karina yang masih duduk terpaku. Wajahnya merah dan mata berkaca-kaca, seolah semalaman tak tidur. Bar, saya benar-benar minta maaf, saya panik. Saya pikir masalah ini karena perusahaan Mbak, katanya pelan hampir berbisik. Arini menatapnya lama. Ada getir, tapi juga iba. Kamu terlalu cepat menyimpulkan, Karina. Di dunia pekerjaan, jangan biarkan rasa takut membuatmu menuduh orang lain. Karina mengangguk pelan, air matanya jatuh satu persatu. Saya tahu, saya bodoh. Saya hanya takut kehilangan posisi saya. Apalagi ibu mertua saya sangat menekan saya belakangan ini. Nama itu langsung membuat dada Arini terasa berat. Bu Ratna. Arini menatapnya dengan tenang. Dia masih seperti dulu? Karina menunduk. Lebih parah. Saya pikir menikah dengan adiknya Mas Dimas akan membuat saya diterima. Tapi ternyata tidak. Apapun yang saya lakukan selalu salah di matanya. Air mata Karina mulai tak terbendung. Saya baru tahu. Ternyata saya mengulang kisah Mbak Ar. Ucapan itu membuat ruangan seakan membeku. Arini terdiam. Hatinya terasa hangat sekaligus nyeri. Ia tidak menyangka perempuan yang dulu memandangnya rendah, kini berdiri di posisi yang sama. Karina, ucap Arini lembut. Aku dulu juga pernah seperti kamu. Aku bertahan, berharap diterima, berharap mereka berubah. Tapi ternyata tidak semua orang bisa menghargai dengan hati. Kadang, kita harus tahu kapan berhenti menyenangkan orang yang tak pernah ingin melihat kita bahagia. Karina menatapnya dengan mata basah. Bar, bagaimana Mbak bisa kuat? Aku rasanya nggak sanggup. Arini tarik napas panjang. Karena aku punya alasan yang lebih besar dari rasa sakit. Anakku.
Rafa membuatku bertahan dan berubah. Kamu juga harus punya alasanmu sendiri untuk bertahan, bukan untuk tunduk. Beberapa saat, mereka hanya diam. Suasana di antara mereka berubah dari tegang menjadi tenang, bahkan hangat. Karina menghapus air matanya, berusaha tersenyum meski wajahnya masih murung. Terima kasih Mbak Ar, saya nggak akan lupa nasihat ini. Sebelum berpisah, Karina menatap Arini ragu. Mbak, saya ingin jujur. Waktu di acara ulang tahun Rafa, saya ikut tertawa karena takut pada Ibu Ratna. Tapi sejak hari itu, saya menyesal. Saya tahu saya salah. Saya kira Mbak orang biasa. Saya nggak pernah tahu kalau Mbak sehebat ini. Arini menatapnya lembut. Saya nggak hebat, Karina. Saya cuma belajar untuk tidak lagi memberi kesempatan orang merendahkan saya. Setelah Karina pergi, Arini berdiri di koridor rumah sakit. Pandangannya tertuju pada plakat besar bertuliskan RS Sejahtera Medika di dinding depan. Tak banyak yang tahu bahwa rumah sakit ini adalah hasil kerja kerasnya bertahun-tahun. Tempat yang dulu ia dirikan bersama investor dan kini menjadi salah satu yang terbesar di kota itu. Ia tersenyum samar. Dunia memang aneh. Dulu ia pernah berdiri di posisi paling rendah. Kini ia berdiri di tempat yang justru menjadi panggung kejatuhan orang yang dulu menghinanya. Namun tak ada sedikit pun rasa puas. Yang ada hanyalah rasa tenang, karena kini ia bisa melihat segalanya dari sisi yang lebih dewasa. Saat hendak meninggalkan gedung, langkahnya terhenti di depan pintu keluar. Di sana berdiri seseorang. Dimas. Ia tampak rapi, tapi wajahnya terlihat tegang. Arini, kita perlu bicara. Arini hanya menatapnya tanpa ekspresi, menyadari bahwa badai yang sesungguhnya baru saja akan mulai. Hujan turun deras sore itu, menimbulkan genangan di halaman parkir rumah sakit. Arini berdiri di dekat tiang pilar, menatap Dimas yang berdiri di hadapannya dengan wajah kusut. Jasnya basah sebagian, rambutnya meneteskan air. Entah kenapa, setelah sekian lama, tatapan mata itu masih membuat dada Arini bergetar. Bukan karena rindu, tapi karena campuran antara marah, kecewa, dan iba yang sulit dijelaskan. Arini, aku nggak tahu harus mulai dari mana, ucap Dimas pelan, menunduk. Aku baru tahu semuanya, tentang kamu, tentang rumah sakit ini. Arini tetap diam, menatapnya tanpa bicara. Dimas melanjutkan, aku baru sadar kalau rumah sakit tempat Karina kerja ini ternyata milik kamu. Kenapa kamu gak pernah bilang? Nada suaranya terdengar seperti penyesalan yang terlambat. Arini tersenyum tipis. Untuk apa aku bilang, Mas? Kamu sendiri yang sudah memutus semua komunikasi waktu itu. Lagi pula, apa gunanya memberitahu hal yang tidak akan kamu percaya? Dimas tertunduk. Hujan yang mengguyur membuat suara mereka samar. Tapi hati keduanya tahu, ini adalah pertemuan yang membawa masa lalu kembali ke permukaan. Aku salah, Rin, ucap Dimas lirih. Aku dulu terlalu nurut sama mama. Aku gak berani membela kamu. Aku kira aku melindungi keluarga, padahal aku malah menghancurkannya. Arini memalingkan wajah, menatap hujan yang menetes dari atap. Aku dulu berharap kamu ngomong kayak gini waktu aku diusir dari rumah itu. Waktu aku berdiri di depan pintu sambil gendong Rafa yang demam. Tapi kamu cuma diam seperti patung. Tahu gak, Mas? Diammu waktu itu lebih menyakitkan dari 1000 hinaan ibumu. Air mata menetes di pipi Arini, tapi ia cepat menyekanya. Dimas menggigit bibirnya, menahan emosi yang bercampur dengan rasa bersalah. Aku tahu, aku terlambat, Rin. Tapi, aku ingin minta maaf. Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku menyesal. Arini menatapnya lagi. Kali ini dengan pandangan tenang.
Penyesalanmu gak akan mengubah masa lalu, Mas. Tapi aku berterima kasih karena kamu akhirnya berani mengakui salahmu. Dimas menatapnya lama. Ada rasa kagum di matanya yang dulu tak pernah ia tunjukkan. Kamu berubah, Rin. Kamu bukan perempuan yang dulu aku tinggalkan. Aku memang berubah. Waktu mengajarkan banyak hal. Aku belajar berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Mereka terdiam cukup lama. Suara hujan menjadi satu-satunya musik yang mengiringi percakapan itu. Lalu tiba-tiba, seseorang memanggil dari kejauhan. Mas Dimas. Karina berlari mendekat, payung di tangannya terlepas karena angin. Wajahnya panik dan matanya sembab. Ia berhenti di depan mereka, menatap Arini dan Dimas bergantian. Mbak Arini, maaf, saya nggak tahu kalau Mas Dimas ada di sini. Saya cuma mau minta izin pulang lebih dulu. Ada pasien darurat yang harus saya temui besok pagi. Suaranya gemetar. Dimas menatap Karina dengan tatapan rumit. Arini bisa membaca sesuatu di mata pria itu. Kelelahan, dan mungkin penyesalan karena menyadari bahwa perempuan di depannya kini tidak lagi mudah ditaklukkan oleh rasa bersalah. Arini tersenyum lembut pada Karina. Kamu gak perlu minta izin, Karina. Kamu dokter yang hebat. Fokus saja sama pekerjaanmu. Karina menatapnya, matanya kembali basah. Mbak, saya sungguh minta maaf atas semua yang pernah saya lakukan. Saya malu waktu tahu rumah sakit ini milik Mbak. Tapi lebih malu lagi karena saya sadar yang saya rendahkan dulu ternyata orang yang justru menolong saya. Arini menepuk bahu Karina pelan. Kamu gak perlu malu. Hidup memang penuh putaran. Karina, kadang kita di atas, kadang di bawah. Tapi selama kita mau belajar, itu sudah cukup. Karina menunduk, lalu berpamitan dengan pelan. Dimas menatap kepergian istrinya itu tanpa berkata apa-apa. Setelah Karina menghilang di balik pintu, Dimas menatap Arini lagi. Rin, kamu gak marah sama dia? Arini menggeleng. Tidak, Mas. Dulu aku pernah marah, tapi sekarang aku sudah selesai dengan semua itu. Aku memilih damai, bukan dendam. Hujan mulai reda. Suara gemericik berubah menjadi titik-titik lembut di jalan. Arini melangkah ke depan, berdiri di bawah atap rumah sakit sambil menatap langit yang perlahan terang. Kamu tahu, Mas, ucapnya pelan tanpa menoleh. Dulu aku pikir Tuhan itu kejam. Kenapa aku harus dihina, ditinggalkan, dan hidup susah? Tapi sekarang aku tahu, semua itu bukan hukuman, melainkan cara Tuhan mempersiapkan aku untuk menjadi lebih kuat. Dimas mendekat beberapa langkah. Kamu benerin, sudah benar-benar berubah. Aku bangga, meski aku bukan lagi bagian dari hidupmu. Arini menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Aku gak pernah benci kamu, Mas. Aku cuma belajar untuk tidak lagi berharap dari orang yang pernah membuat aku kecewa. Dimas menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku akan selalu menyesal. Arini membalas dengan suara tenang. Penyesalan adalah tanda kamu masih punya hati. Tapi jangan tinggal di sana terus, Mas. Gunakan penyesalan itu untuk memperbaiki dirimu. Hening. Hanya suara angin yang berhembus lembut. Dimas menatapnya sekali lagi, sebelum akhirnya berbalik, berjalan menjauh dengan langkah berat. Setiap langkahnya terdengar seperti gema masa lalu yang perlahan menghilang bersama hujan yang berhenti. Arini berdiri sendirian di depan rumah sakit yang ia dirikan dengan keringat dan air mata. Ia menatap papan besar bertuliskan Sejahtera Medika, lalu menghembuskan nafas panjang. Di balik kesuksesan yang ia capai, ada luka yang dulu hampir membuatnya menyerah. Tapi kini,
semua luka itu berubah menjadi kekuatan. Malam itu, ketika Arini pulang dan melihat Rafa sudah tertidur pulas, ia duduk di tepi randang sambil membelai rambut anaknya. Nak, semoga kamu tumbuh jadi laki-laki yang tahu bagaimana menghargai perempuan. Jangan pernah diam ketika seseorang direndahkan, apalagi oleh orang yang seharusnya melindungi. Rafa menggeliat kecil dalam tidur, seolah mendengar kata-kata ibunya. Arini tersenyum, lalu memejamkan mata. Dalam hatinya ia berbisik, Tuhan, terima kasih. Aku sudah sampai di titik ini. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa luka bisa menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Dan malam pun menutup kisah itu dengan tenang. Bukan dengan kebencian, melainkan dengan kedewasaan yang lahir dari air mata dan ketulusan hati. Hidup seringkali mengajarkan kita bahwa nilai seseorang tak pernah diukur dari gelar, jabatan, atau harta yang dimiliki, melainkan dari hati dan ketulusan yang ia tanamkan dalam setiap langkahnya. Dalam kisah ini, kesombongan telah membuka jalan bagi penyesalan, sementara kesabaran dan keteguhan hati menjadi pembuktian bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya untuk menang tanpa perlu berteriak, tanpa perlu balas dendam yang kasar. Sahabat, semoga kisah ini mengingatkan bahwa menghargai orang lain tidak akan pernah membuat kita rendah. Justru di sanalah letak kemuliaan sejati. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia tampak sederhana. Sebab di balik kesederhanaan bisa tersembunyi kekuatan dan kebijaksanaan yang tak ternilai.